Fatimah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Siti Fatimah dengan NPM 2401060015. Pada video kali ini kita akan membahas soal ujian akhir semester ganjil pada mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Ibu Pika Merliza MPD. Mari kita belajar bersama-sama. Untuk soal yang pertama yaitu buktikan bahwa bilangan 101 adalah bilangan prima. Untuk pengerjaannya, pertama kita akan mencari bilangan prima yang kurang dari akar 101 adalah 2, 3, 5, dan 7. Sehingga kita akan mengecek satu persatu apakah 101 habis dibagi 2, 3, 5, atau 7. Nah, apabila 101 tidak membagi habis 2, 3, 5, 7, maka dapat disimpulkan bahwa 101 adalah bilangan prima. Jadi, ayo kita buktikan bersama-sama. Yang pertama, 101 dibagi 2 itu sama dengan 50, sisa 1. Di sini berarti 2 itu tidak membagi habis 101. Selanjutnya 101 dibagi 3 sama dengan 33 sisa 2. Di sini 3 tidak membagi habis 101. Yang selanjutnya 101 dibagi 5 sama dengan 20 sisa 1. Sama juga 5 tidak membagi habis 101 karena memiliki sisa 1 dalam pembagiannya. Selanjutnya yang terakhir 101 dibagi 7 sama dengan 14 sisa 3. Dan 7 juga tidak membagi habis 101. Malah di sini memiliki sisa 3. Nah, dari hasil pembagian tersebut ditemukan bahwa 101 tidak habis dibagi oleh bilangan prima yang kurang dari akar 101. Akar 101 tadi kan memiliki bilangan prima yang kurang dari akar 101 itu kan 2, 3, 5, 7. Nah, 101 itu apabila dibagi oleh 2, 3, 5, dan 7, mereka tidak membagi habis. Dapat disimpulkan bahwa 101 adalah bilangan prima seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Soal selanjutnya, soal yang kedua yaitu tentukan persamaan Diopantin 2X plus 18Y sama dengan 25 memiliki solusi bilangan bulat. Yang pertama dengan menentukan FPB 12 dan 18. Yang kedua, buktikan FPB dari 12 dan 18 membagi sisi kanan atau membagi 25. Nah, di sini kan kita sudah menemukan bahwasanya FPB dari 12 dan 18 itu 6. Nah, untuk membuktikan yang kedua, buktikan FPB membagi sisi kanan. Di sini FPB dari 12 dan 18 itu kan 6. Nah, 6 itu ternyata tidak membagi habis sisi kanan atau tidak membagi habis 25. Jadi dapat disimpulkan persamaan 2X plus 18Y sama dengan 25 tidak memiliki solusi. Selanjutnya, soal yang ketiga, buktikan bahwa jika P bilangan bulat dengan A anggota bilangan bulat, maka berlaku A pangkat P kongruen A modulo P. Pertama, ambil sembarang bilangan prima P dan sembarang bilangan bulat A. Maka FPB dari A dan P itu sama dengan 1 atau FPB dari A dan P sama dengan P. Jika
FPB dari A dan P sama dengan 1, maka menurut teorema 6.2 diperoleh bahwa A pangkat P min 1 kongruen 1 modulo P. Selanjutnya, jika kedua ruas dikalikan A, maka diperoleh A pangkat P kongruen A modulo P. Jika FPB dari A dan P sama dengan P, maka P membagi habis A, sehingga A kongruen 0 modulo P, dan A pangkat P kongruen A modulo P pula. Jadi, A pangkat P kongruen A modulo P terbukti. Untuk penyelesaian nomor 3, seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah soal nomor 4, yaitu buktikan bahwa yang pertama 45 kongruen 9 modulo 12. Yang kedua, sederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Untuk penyelesaian soal yang pertama, yaitu 45 kongruen 9 modulo 12. Jika 45 kongruen 9 modulo 12, maka 45 sama dengan 3 kali 12 plus 9. Maka hasil 3 dikali 12 ditambah 9 itu sama dengan 36 ditambah 9. Hasilnya 45. Nah, bagaimana sih ini ada angka 3 di tengah-tengah? Di tengah-tengah sini. Nih, bagaimana? Itu berasal dari ini, A sama dengan K dikali M plus B. Yang mana di sini M-nya kan 12, B-nya 9. Nah, kita akan mencari di sini, kita mencari K-nya ini berapa agar A-nya ini itu 45. Di sini diperoleh 3. Karena 3 dikali 12 tambah 9 itu hasilnya 45. Nah, karena A sama dengan K dikali M plus B, sama seperti yang tadi, atau 45 sama dengan 3 dikali 12 tambah 9, maka 45 kongruen 9 modulo 12 itu terbukti. Jadi 45 kongruen 9 modulo 12 itu terbukti saling kongruen ya. Nah, untuk soal yang kedua, kita di sini suruh menyederhanakan 72 kongruen X modulo 15. Pembagian antara 72 dengan 15 adalah 4 dengan ini hasil pembagian. Jadi hasil pembagian antara 72 dengan 15 adalah 4 dengan sisa bagi 12. Jadi 72 kongruen X modulo 15 dapat disederhanakan menjadi X sama dengan 12. Jadi sini dapat disederhanakan. Yang tadinya 72 kongruen X modulo 15 dapat disederhanakan X-nya itu sama dengan 12. Agar 72 kongruen X modulo 15 itu lebih sederhana. Soal selanjutnya atau soal terakhir, yaitu selesaikan sistem kongruensi berikut. Yang pertama, X kongruen 2 modulo 3 dan X kongruen 3 modulo 5. Jawabannya, pertama kita akan mencari M besar sama dengan M1, M kecil ya ini, M1 kali M2 hingga Mn. Dengan M adalah modulus setiap kongruensi. Maka di sini M besarnya itu sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Di sini kan M-nya yang pertama itu 3, M yang kedua itu 5. Jadi untuk M besarnya itu 3 dikali 5, 15. Untuk I, dengan MI sama dengan M besar dibagi M kecil 1. M kecil I.
M1 itu 15, ini kan yang besar tadi 15 dibagi 3. M1 nya itu kan 3 ini ya, jadi M besar satunya itu 5, M besar 2 tuh M dibagi M2, M nya 15 ini dibagi 5 ini ya, sama dengan 3, jadi M besar 2 nya itu 3. Selanjutnya, untuk setiap I, temukan inverse multiplikatif dari M besar I modulo M kecil I, yaitu YI yang memenuhi. MI dikali YI sama dengan, oh salah, ini bukan sama dengan, ini kongruen 1. Kongruen 1 modulo M kecil I. Untuk I sama dengan 1. Y1 yang memenuhi itu 5 Y1 kongruen 1 modulo 3. Jadi Y1 nya sama dengan 2, karena 5 dikali 2 kongruen 1 modulo 3. Untuk I sama dengan 2 dan Y2 yang memenuhi 3 dikali Y2 kongruen 1 modulo 5. Maka Y2 nya itu sama dengan 2, karena 3 dikali 2 kongruen 1 modulo 5. Solusi dari sistem kongruensi tersebut adalah E kongruen A1 M besar 1 Y1 ditambah A2 M besar 2 Y2 plus hingga AN M besar N YN modulo M besar, di mana AI adalah E kongruen AI modulo M kecil I. Lalu selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah kita hitung tadi di atas ke dalam persamaan ini. Kecoret. Ini persamaan ini. Nah, tadi kan kita sudah menemukan X kongruen 2 kali 5 kali 2. A1 nya kan 2 tadi di atas itu, A1 nya 2, lalu M besar 1 nya itu 5, lalu Y1 nya 2 ditambah A2 nya itu 3, M besar 2 nya itu 3, lalu Y2 nya 2 modulo 15. Kok bisa 15? Karena M nya 15. Ini kan M besar. M besarnya tadi 15. Lalu kita operasikan ini. Jadi E kongruen 20, 2 kali 5 kali 2 itu 20, ditambah 3 kali 3 kali 2 itu 18 modulo 15. E kongruen 8. Jadi solusi sistem kongruensinya adalah E kongruen 8 modulo 15. Seperti itu teman-teman. Baik, itu saja penjelasan ujian akhir semester pada mata kuliah teori bilangan kali ini teman-teman. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya, pembacaannya, ataupun penjelasannya kurang dapat dipahami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.